Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga kami senantiasa mentaati firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Mazmur pasal 90 ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Tema renungan saat ini adalah menghitung hari. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kata yang cukup menakutkan bagi sebagian orang adalah kata kematian. Ada sebagian orang yang mengalami trauma ketika kematian menghampiri dan merenggut orang-orang yang dia kasihi dari sisinya. Pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 12 mengajarkan kepada kita beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan dalam menyikapi kematian yang pasti datang menghampiri kita ataupun ketika kematian merenggut orang yang kita kasihi. Pertama, menghitung hari. Pemazmur mengingatkan kita bahwa hari-hari kita ada batasnya. Kita tidak hidup selamanya di dunia ini. Ingatlah bahwa kita sebenarnya juga sedang dalam masa tunggu panggilan dari Tuhan. Sedang antri untuk pulang ke rumah Bapa yang kekal. Masa hidup manusia menurut pemazmur adalah 70-80 tahun. Jika ada yang bisa mencapai lebih dari angka tersebut, itu adalah seizin Tuhan. Tetapi ada juga yang sebelum berumur 70 tahun sudah dipanggil pulang. Itu pun adalah seizin Tuhan. Kita tahu usia Tuhan Yesus hanya mencapai sekitar 33,5 tahun. Jadi di dunia yang tidak pasti ini ada satu kepastian, yaitu bahwa kita akan meninggal. Tentang kapan dan bagaimana tidak ada yang tahu. Yang kedua, bijaksana. Karena hari-hari kita ada batasnya, maka kita harus mengisinya dengan bijaksana. Mengisi hari-hari kita dengan perbuatan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada masanya untuk berkabung, tetapi itu tidak berarti bahwa sepanjang bulan hingga sepanjang tahun kita terus dalam masa berkabung. Memang rasa duka setiap orang tidak sama kadarnya. Ada yang perlu waktu cukup lama untuk bisa terbiasa tanpa kehadiran orang yang dikasihinya. Tetapi kita harus ingat bahwa hidup ini harus terus berjalan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kita dapat belajar dari tokoh Daud dalam mengatasi rasa duka karena kematian anaknya yang tercatat di dalam 2 Samuel 12 ayat 15-25. Di sana disebutkan bahwa Daud memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan anaknya itu. Daud berpuasa dengan tekun dan semalam-malaman ia berbaring di tanah. Semua itu karena dia ingin agar anaknya sembuh.
Tetapi ketika Tuhan berkehendak lain, yaitu mengambil anak tersebut, Daud pun bangkit kembali, beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan memberkatinya, sehingga memberi Daud satu putra lagi, bahkan menjadi kesayangan Tuhan. Dan anak ini nantinya yang akan menggantikan Daud sebagai Raja Israel. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bijak dalam menjalani hidup ini. Jangan lupa bahwa waktu kita di dunia ini ada batasnya. Persiapkan diri menyambut panggilan pulang dari Tuhan. Dan jika saat ini kita sedang berduka, ingatlah bahwa kita tidak boleh berduka berkepanjangan sampai melupakan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Mari kita memohon hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, agar kita selalu siap sedia kapanpun Tuhan memanggil kita untuk pulang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami memahami bahwa kami harus mempersiapkan diri dalam menyambut kematian, sehingga kami dapat mengisi hari-hari kami dengan bijaksana. Bapa yang penuh kasih, kami mendoakan bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi mereka yang berduka cita. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan biarlah mereka bersandar kepada Tuhan, dan biarlah Engkau menjadi penolong di dalam kehidupan mereka, sehingga duka cita mereka akan segera berakhir, karena Tuhan memberikan semangat yang baru untuk bangkit kembali. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa permohonan kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.